Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Fitria SPDI, salah satu mahasiswa PPG dari IAIN Metro Lampung. Hari ini saya akan melakukan praktik mengajar di kelas 8A pada Madrasah Sanawiyah Negeri Blora dengan materi para pemimpin besar Daulah Ayyubiyah. Mari kita simak video selengkapnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya ya? Hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Oke, untuk memastikan itu, Bu Diana akan mengabsen kalian. Ya, kita melakukan presensi dulu, seperti biasanya. Adelia, Nadine, Afif, Alaika, Sakit, Sani, Zalfa. Yang tidak masuk, Alaika. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita membaca basmalah bersama-sama dulu. Oke, hari ini ya Bu Diana akan menjelaskan, ya bukan hanya Bu Diana tetapi kita akan belajar bersama tentang pemimpin besar Daulah Ayyubiyah. Oke, kita simak dulu nanti ya, ada beberapa slide di depan. Silakan diperhatikan, didengarkan dengan sebaik-baiknya. Nanti kalau ada pertanyaan, tanggapan, ataupun kalian ingin menyampaikan apa yang ingin disampaikan, silakan disampaikan. Oke ya? Oke, lanjut. Nah, coba perhatikan yang ada di depan. Ya, ada beberapa pertanyaan. Diana punya pertanyaan. Yang pertama, siapakah pemimpin Daulah Ayyubiyah itu? Siapa yang bisa menjawab? Oke, Yanu. Siapa saja? Ya, terus? Apakah hanya satu? Ya. Ada berapa? Ada 3. Siapa? Ya, berarti yang pertama tadi ada Sultan Salahuddin Ayyubi. 2 Al-Adil Saifuddin 1 ya. Yang ketiga Al-Ghafir. Bagus, pintar. Sebetulnya sebelum kalian nanti akan membahas bersama, kita akan membahas bersama itu, sebetulnya Bu Diana punya tujuan ya. Kenapa tuh kita itu sebetulnya disuruh untuk belajar tentang Daulah Ayyubiyah, terutama para pemimpinnya. Nah, itu ada 2 ini ya, 2 ini. 1, setelah kalian belajar tentang pemimpin Daulah Ayyubiyah, kita bisa mengevaluasi peran ilmuwan yang ada pada masa Daulah Ayyubiyah. Ya. Kenapa? Karena peradaban yang maju pada masa dulu ya, itu sangat berpengaruh pada masa sekarang. Ya, motivasinya bisa kita jadikan untuk memotivasi diri sendiri supaya bisa mencontoh keberhasilan orang-orang di masa lalu. Ya, itu setelah kita belajar sejarah. Nah, yang kedua, menganalisis kepemimpinan
ini Sultan Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi. Kemarin itu memerintah selama 22 tahun. 22 tahun. Al-Aziz Imaduddin berapa tahun? 6 tahun. Al-Mansur 2 tahun. Al-Adil 1 18 tahun. Al-Kamil 20 tahun. Al-Adil 2 12 tahun. As-Soleh Najmuddin 9 tahun. Al-Muazzam 1 tahun. Al-Ashraf 2 tahun. Kalau kita perhatikan kemarin dari lamanya memerintah itu ada 3 orang yang paling lama memerintah. Siapa? Salahuddin ya 22 tahun. Kemudian yang kedua Sultan Al-Kamil Muhammad Muhammad berapa tahun? 20 tahun. 20 tahun. Yang ketiga Sultan Al-Adil Saifuddin Al-Adil Saifuddin 18 1. Jangan lupa ada satunya. Ini untuk menandai karena namanya sama dengan yang selanjutnya Sultan Al-Adil Saifuddin, Sultan ke-6. Ya, ini berapa tahun? 18 tahun. 18 tahun. Maka dari itu, 3 itu nanti akan kita bahas bersama-sama. Ya, dimulai dari yang urutan paling pertama, paling awal. Ya, pembahasannya biar urut itu dilihat dari tahun kepemimpinannya saja. 1 Salahuddin, 2 Al-Adil 1, baru Al-Kamil. Ya, dari sini ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, dilanjut. Nah, ini ya. Ini yang sudah kita tadi pelajari. Ada 3, Salahuddin, Al-Adil 1 dan Al-Kamil. Next. Oke. Ya. Nah, kalau kita membicarakan seorang pemimpin, ya, pemimpin itu pasti punya sejarah, punya biografi, atau punya data diri. Ya, yang perlu kalian ketahui biasanya dalam sejarah itu siapa bapaknya. Nah, kemudian dia lahir di mana. Kemudian yang ketiga, pencapaian apa yang sudah dia dapatkan, yang sudah dia lakukan. Nah, diperhatikan di depan. Ya, 1. Sultan Salahuddin itu lahirnya di Tikrit, Benteng Tikrit. Daerah mana itu? Irak. Pada masa sekarang. Kalau pada masa dulu namanya bukan Irak. Ya, wilayahnya itu masih itu Jazirah Arab. Ya, tetapi untuk negaranya itu masih mengikuti negara sebelumnya, yaitu Daulah Fatimiyah. Tapi karena sekarang wilayahnya itu sudah memisahkan diri semua, wilayah Jazirah Arab itu sekarang sudah menjadi beberapa negara bagian. Ya, ada Irak, ada Mesir, ada Arab, ya, kemudian Palestina, terus ini Pakistan ikut Jazirah Arab nggak? Nah, itu ya. Nah, itu ya, itu penyebutan untuk sekarang ya, Tikrit. Nah, fotonya itu ya, fotonya Salahuddin itu dari beberapa sumber yang saya cari yang paling jelas itu ini. Ya, pada masa dulu ketika berperang itu alat-alat yang dipakai salah satunya adalah kuda. Nah, itu kan dia naik kuda ya. Kemudian ada panah. Ya. Kemudian nanti ada kemajuan lagi dia pakai burung elang. Nah, tadi. Terus Salahuddin kemudian kemajuan yang dicapai ini penting sekali. Ya, penting sekali. Kemajuan yang dicapai itu nanti yang bisa kita anut ya. Bagaimana caranya kita itu bisa mendalami ini ya pada masa dulu. Semangatnya itu kita bisa terapkan di masa sekarang. Contoh yang pertama, melakukan mobilisasi dan reorganisasi pasukan. Ya, maksudnya apa ini? Memobilisasi itu apa? Mobilisasi itu apa? Kalian tahu mobil? Tahu. Nah, mobil
Uang yang dibuat namanya Fulus. Nah, fulus. Fulus itu adalah uang campuran dari Mas. emas dan perak. Ya. Nah, itu contoh yang dilakukan Ayubian. Kemudian yang paling penting lain, dia bisa menghadapi serbuan dari pasukan salib. Ini yang menjadi faktor utama kenapa Daulah Ayyubiyah itu bisa berdiri. Kalau kita kaitkan dengan Indonesia, ya, semangatnya Salahuddin ketika dia mendirikan sebuah negara melawan pasukan salib itu kan sama seperti melawan penjajahan. Kita bayangkan saja kita hidup di masa penjajahan Indonesia. Yang bisa kita lakukan itu ya harusnya sama seperti Salahuddin. Kalau di masa sekarang ada nggak penjajahan? Kalau penjajahan melalui fisik nggak ada ya. Tapi kalau penjajahan secara moral ada nggak? Banyak ada. Ya, media sosial itu sekarang sangat-sangat gencar sekali untuk memberikan hal-hal yang negatif. Nggak usah diajari pun, kalian itu bisa membuka sendiri. Ya, contoh buka YouTube yang keluar adalah video-video yang tidak baik, ya kan? Buka Google, ternyata yang keluar adalah gambar-gambar yang kurang Baik. nah, caranya supaya kita membentengi diri, ya kita harus mengingat lagi. Oh, ternyata saya itu orang Islam. Ya, kita itu harus membatasi diri dari hal-hal yang negatif. Nah, itu sama saja kita itu meneladani. Ya, semangatnya bangga itu. Belajar juga sama. Ya, sebagai seorang peserta didik harusnya kalau kita meneladani perjuangannya Ayyubiyah, daripada disuruh kita disuruh masuk ke peperangan, lebih baik hidup di zaman sekarang loh, tinggal belajar, ya, menikmati, kemudian apa itu bertanggung jawab atas tugas-tugas yang diberikan kan gitu. Daripada kita harus melawan penjajahan seperti di masa dulu. Ya, itu yang dari sini paham? Paham. Ada pertanyaan? Tidak ada, betul? Oke, bisa dilanjut? Yes. Selanjutnya, nah, ini khalifah atau sultan yang paling berpengaruh kedua, ya, namanya Al-Adil Saifuddin. Al-Adil Saifuddin I. Kalau dilihat lahirnya di Damaskus. Damaskus itu kalau zaman sekarang masuk negara Suriah. Nah, Suriah tahu ya, Suriah itu cedeknya Mesir, bukannya Mesir. Ayahnya bernama Najmuddin bin Ayyub. Berarti Al-Adil ini apanya Salahuddin? Nah, adiknya, ya, putra dari Najmuddin Ayyub setelah Salahuddin. Prestasinya meliputi apa saja? Kalau dilihat perjuangannya Al-Adil I itu, ya, itu berjuang bersama-sama dengan Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi, sehingga prestasinya pun itu hampir sama dengan Salahuddin. Pertama, nah ini menguasai Mesir, memadamkan pemberontakan orang Kristen Koptik, memerangi pasukan salib, sama kan? Ya. Kemudian menjadi gubernur. Pas Salahuddin menjadi raja, dia menjadi gubernur. Menghadapi pemberontakan Izzuddin. Jadi dulu ada pemberontakan dari seseorang yang bernama Izzuddin di Mosul, yang memimpin pemberontakan itu, yang memimpin perang melawan pemberontakan itu adalah Al-Adil I. Nomor 6 menjadi gubernur di Syria. Yang terakhir menjadi sultan di Damaskus. Sultan itu berarti raja, yaitu menggantikan Salahuddin. Oke, dari Al-Adil I ada pertanyaan. Nah, untuk Al-Adil I lebih singkat karena Al-Adil ini melanjutkan perjuangan dari Salahuddin. Ya. Sudah cukup? Oke, lanjut. Yang terakhir, Sultan Al-Kamil Muhammad. Ya. Al-Kamil itu lahirnya
kelompoknya biasanya diangkat berdasarkan garis keturunan atau sistem pengangkatan khalifah. Namanya apa kemarin? Sistem pengangkatan khalifahnya monarki. Ya, betul. Monarki itu adalah sistem kerajaan atau garis keturunan. Jadi kalau kalian lihat di sini, ya, Al-Kamil adalah putra dari Al-Adil I. Berarti dia adalah putra seorang raja kan? Ya, tahtanya diberikan kepada putranya. Nah, itu kan berarti garis turun temurun. Nah, prestasinya apa? Nah, prestasinya hampir sama. Kalian kalau melihat perjuangannya sultan yang ada di Ayubiyah itu sebetulnya hampir sama semua, yaitu tentang memerangi pasukan Salib. Ya, karena pasukan Salib itu menyerang tidak hanya 1 kali, tetapi 9 kali. Ya, dan 9 kali itu dilawan oleh khalifah-khalifah atau sultan-sultan yang ada di pemerintahan Ayubiyah. Makanya pencapaiannya nanti juga tentang pasukan Salib semua. Ya, nah ini satu memimpin pertahanan yang menghadapi pasukan Salib di Dimyat. 2 menawarkan perdamaian dengan ini. Imbalannya adalah mengembalikan Yerusalem kepada pasukan Salib. Yerusalem itu daerah mana? Palestina. Yang ada apa tadi? Baitul Maqdis. Kan problem utamanya kan itu sebetulnya. Ya. Nah, sholat. Al-Kamil ini mengadakan suatu perjanjian dengan pasukan Salib. Saya akan mundur dari peperangan asalkan ya Yerusalem itu diserahkan kepada pasukan Salib kan. Terus yang ketiga membangun kembali tembok ini yang dirobohkan oleh Banu Azam, tembok Yerusalem. Yang penting ini ya, mengembalikan salib yang asli. Berarti salib itu bisa dikembalikan kepada orang-orang Kristen. Otomatis kalau begitu, maka Baitul Maqdis itu dikuasai oleh orang Islam. Ya. Dari sini paham? Ada pertanyaan? Benar? Cukup? Oke. Ini materi yang kita bahas hari ini ada tadi 3 ya. 3 khalifah atau sultan yang berpengaruh pada masa daulah Ayubiyah. 1 Salahuddin, 2 Al-Adil, 1 yang ketiga Al-Kamil. Ya. Diana ingin kalian membentuk kelompok ya 4 orang atau 5 orang, boleh dengan belakangnya saja ya. Nah, kemudian ada beberapa pertanyaan yang perlu kalian diskusikan. Ini sudah saya buatkan lembar apa itu LKPD. Diskusi ya. Nah, siapa yang ingin menyampaikan hasil diskusinya? Fahri. Yang pagi silakan maju ke depan. Depan kelas ya. Jangan di depan kelas aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Fahri ingin menunjukkan hasil lembar kerja kelompok saya. Topik hari ini adalah pemimpin besar masa daulah Ayubiyah. Tujuannya setelah hasilnya 1. Mengapa kita perlu mengetahui sejarah berdirinya daulah Ayubiyah?
warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari kelompok lain ada yang ingin menanggapi hasil diskusinya kelompok Fahri? Ada. Atau ada pertanyaan untuk kelompoknya Fahri? Sudah jelas? Setuju semua? Jawabannya sudah bagus? Kalau memang seperti itu, mari kita beri applause untuk kelompoknya Fahri. Oke, anak-anak coba diperhatikan lagi, karena kita sudah berdiskusi semua, dan tadi sudah ada penyampaian dari kelompok-kelompok yang sudah maju. Sekarang tiba saatnya kita akan mengambil kesimpulan, mengambil kesimpulan dari diskusi hari ini. Yang pertama, tadi coba slide-nya di ataskan lagi. Nah, ini. Mengapa kita perlu mengetahui sejarah berdirinya Daulah Ayyubiyah? Sebetulnya kalau menjawab pertanyaan ini tidak hanya Ayyubiyah, tetapi pertanyaan yang besar adalah kenapa kita itu harus belajar sejarah? Pentingnya apa? Belajar sejarah itu kita itu harus bisa seperti apa setelah mempelajari sejarah? Satu, bisa mencontoh, seperti yang sudah dipaparkan oleh kelompok-kelompok yang lain. Bisa mencontoh sesuatu yang baik yang ada di masa lalu, kemudian diterapkan di masa sekarang. Yang kedua, apalagi yang bisa kita lakukan setelah belajar sejarah? Apalagi? Nah, ternyata setelah kita belajar sejarah, kita bisa mengambil hikmah atau ibrah. Setiap peristiwa itu pasti ada pelajaran yang bisa diambil. Orang yang bijaksana adalah orang yang bisa mengambil hikmah dari setiap perjalanan hidupnya. Selama hidup kalian, mulai dari lahir sampai sekarang, coba nanti kalian bisa merefleksikan dalam kehidupan sehari-hari, pelajaran apa yang sudah bisa saya dapat selama ini. Kemudian apa yang perlu saya perbaiki dan apa yang sudah saya terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Gitu ya. Jadi Ayyubiyah ini contoh, sejarah Daulah Ayyubiyah itu contoh bagaimana kita itu bisa mengambil kebaikan dari sejarah Daulah Ayyubiyah. Para pemimpinnya, kemajuannya dan lain sebagainya itu nanti bisa kita terapkan di masa sekarang. Itu yang pertama. Yang kedua, kesimpulannya, sifat-sifat kepemimpinan Daulah Ayyubiyah. Nah, dari 3 tokoh penting yang sudah kita pelajari, itu banyak sisi positif atau negatif? Positif. Ternyata dari 3 khalifah yang sudah kita pelajari, 3 orang ini memberikan contoh yang sangat bagus untuk kehidupan. Salah satunya tadi adalah kemajuan yang sudah dicapai oleh para pemimpin, dan itu harus kalian coba dalam kehidupanmu sekarang. Perjuangannya, kebijaksanaannya, kecerdasannya, kemandiriannya, gak hanya sebagai teori tetapi itu betul-betul dipraktikkan. Bagaimana saya bisa mengelola waktu, bagaimana saya bisa mengatasi masalah, bagaimana saya bisa mengelola emosi saya, sehingga kemajuan yang dicapai ini dapat kamu capai juga dalam kehidupan. Jadi secara garis besar bisa kita simpulkan bahwa pemimpin Daulah Ayyubiyah ini sangat memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua, sehingga kita bisa mencontoh dalam kehidupan sehari-hari. Dari sini adakah pertanyaan? Atau ingin menyampaikan sesuatu? Oke, untuk itu saya rasa materi hari ini cukup. Kemudian jangan lupa di LKS itu ini tugas
Tes. tes PKT. Sehingga persiapan mulai dari sekarang kita maksimalkan waktu yang masih ada. Saya itu ya. Oke, pesan saya terus semangat dalam belajar. Semoga Allah senantiasa meridhoi kita dalam menuntut ilmu. Amin. Ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat. Faat. Hari ini cukup? Cukup. Terima kasih. Kita close bersama. Ya, close-nya seperti ini. Oke, kita close bersama untuk kita semuanya. Terima kasih anak-anak kita luar biasa. Bu Diana berterima kasih untuk semangat kalian. Terakhir, semoga apa yang kita lakukan hari ini dapat bermanfaat. Ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.